Oke, langsung saja pada tugas mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi ini akan membahas tentang Microsoft Excel. Ada dua materi yang akan dibahas. Yang pertama itu materi pertama tentang fungsi logika Microsoft Excel, mulai dari menggunakan fungsi logika if, and, dan juga or. Dan materi utama yang kedua yaitu tentang lookup, mulai dari menggunakan lookup, dan juga cara menggunakan lookup itu dengan menggunakan atau mengaitkan dengan string right, mix, dan left. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama buka Microsoft Excel, terus new blank dokumen karena dokumen baru. Setelah itu yang pertama kita lakukan adalah mengerjakan dulu terkait dengan materi pertama mengenai fungsi logika Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi logika if. Jadi pertama kita menggunakan fungsi if dulu. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Sebelum kita lanjut di materi fungsi logika Microsoft Excel, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui karena sebentar akan familiar dengan pembahasan materi yang akan saya jelaskan. Jadi untuk operator yang kita gunakan sebentar itu ada beberapa yang akan familiar, seperti tanda ini. Tanda ini tuh sama dengan, artinya apa? Sama dengan itu digunakan untuk membuka suatu fungsi. Jadi sebelum kita membuka suatu fungsi harus menggunakan tanda sama dengan. Terus yang kedua, kita akan familiar juga dengan simbol atau operator yang ini. Ini tuh artinya apa? Jika ada diketahui dalam suatu soal, maka fungsinya itu seperti ini. Misal soalnya itu bilang kalau dia itu tidak sama dengan. Jadi kalau misalnya tidak sama dengan, kita gunakan fungsi yang ini. Dan juga yang ketiga, kalau misalnya di soal itu atau di pernyataannya dia bilang lebih kecil, kalau lebih kecil tandanya atau simbolnya itu ini. Sedangkan kalau kebalikan dari lebih kecil itu lebih besar, simbolnya dia yang ini. Terus yang kelima, kalau misalnya dia bilang adalah lebih kecil atau sama dengan, jadi lebih kecil atau sama dengan, simbolnya dia itu seperti ini. Dan kebalikannya yaitu lebih besar atau sama dengan, dia itu simbolnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja tadi 6 simbol atau operator yang akan familiar pada pembahasan kita pada video kali ini. Oke, langsung saja masuk di pertama adalah menggunakan fungsi logika if. Oke, jadi apa itu if? If itu suatu fungsi yang menentukan apakah kita itu true atau false. Jadi fungsi if ini fungsi ini terbagi menjadi dua, single if dan multi if. Jadi kalau single if itu cuma satu if, sedangkan multi if itu bisa lebih dari satu if. Misal di suatu soal diterterakan 3 kolom, 2 kolomnya sudah terisi, itu kita gunakan single if karena cuma satu kolom yang hanya dicari. Kalau misalkan banyak kolomnya lebih dari satu, itu kita gunakan multi if. Nah, if itu digunakan untuk mencari true atau false dalam suatu tabel. Nah, langsung saja kita masuk di contohnya. Yang pertama dulu itu di single if. Langkah pertama untuk mengerjakan single if ini, kita tulis dulu tabelnya. Terus dulu tabel yang sesuai dengan contoh yang telah ditentukan. Nomor.
Setelah kita menulis tabelnya, kita rapikan dulu tabelnya. Pertama adalah kita buat dulu tabelnya, garis-garis tabelnya. Kita pincet border, terus all border, terus kita rapikan sub tabelnya. Jadi kita ubah warnanya menjadi green. Terus kita rata tengah dan juga rata atas bawah. Rata atas bawah. Terus isi tabelnya juga kita rata tengah semua. Nah, jadi sudah kita rapikan. Dan untuk menggunakan single if ini, jadi di sini sudah ada tabelnya dan pernyataannya itu pada tabel di atas kita gunakan fungsi single if. Oke, dengan kriteria, ada beberapa kriteria. Di sini ada menampilkan bahwa gaji pokok suatu karyawan. Jadi tabelnya di sini ada nomor, nama karyawan, lama kerja per tahun, jabatan, dan gaji pokok. Gaji pokoknya yang akan kita cari, kita pakai single if. Di sini ada kriterianya. Kriteria yang pertama, apabila lama kerja atau per tahunnya dia itu lebih dari 5, maka gaji pokoknya 3.500.000. Kalau sebaliknya itu 2.250.000. Jadi kalau misalnya lebih besar, dia itu 3 juta lebih. Kalau misalnya lebih kecil itu 2 juta. Jadi kita gunakan fungsi if dengan menggunakan itu pertama sama dengan. Sebagai awal pembukaan suatu fungsi itu selalu sama dengan. Jadi if, nah habis if, karena dia bilang kalau lebih besar dari 5 tahun berarti dia gajinya 3.500.000. Berarti kita pilih C2 karena sebagai patokannya kita untuk menghitung. Karena kenapa C2? Karena dia ini C2 menampilkan tahunnya. Karena kalau misalnya dia lebih besar dari 5 tahun, gajinya itu 3 juta, jadi C2. Terus shift ini lebih besar dari 5, maka dia gajinya itu tadi dia bilang 3.500.000. Dan jika dia lebih kecil dari 5 juta, dari 5 tahun, maka dia gajinya 2.250.000. Terus kita balas kurung, enter. Aduh, kenapa ini coy? 3.500.000. Sorry, ini nggak bisa pakai titik guys. Ini nggak bisa pakai titik, kita hapus dulu titiknya. Setelah itu kita enter. Dan di sini sudah tertera ini bahwa gajinya dia itu 2.250.000. Kenapa? Karena dia itu di bawah 5 tahun. Kalau misalnya kalian hitung satu-satu lama, jadi kalian geser langsung ke bawah begini. Dan sini sudah kelihatan. Kita atur dulu, kita blok. Terus kita general ini kita ganti dengan currency. Oh, ini masih tanda-tanda begini karena kolomnya tidak cukup biasa. Nah, begini. Terus kita rata tengah. Nah, jadi di sini kenapa Ahmad itu 2.250.000? Karena dia ini di bawah 5 tahun. Kenapa tadi C2 kita masukkan? Karena C2 sebagai tahun patokannya, sebagai kolom patokannya kita, kolom dan baris patokannya kita. Karena diketahui atau yang diketahui itu tadi tahunnya, jadi kita pakai yang C2. Nah, ini dia kenapa 3.500.000? Karena dia di bawah di atas 5 tahun. Oke, lanjut di fungsi multi if. Karena tadi single if itu cuma satu kolom, kalau multi if dia itu bisa lebih dari satu kolom atau lebih dari satu if yang kita gunakan. Oke, lanjut di multi if. Kita buat dulu sama kayak tadi, kita buat tabelnya dulu.
001 garing LPK chain aduh kenapa nih, LPK chain terus garing V garing 2019. Ini langsung saja kita salin, Ctrl C terus kita enter, Ctrl V terus kita enter, Ctrl V. Ini kita tinggal ganti jadi 2 dan di bawahnya kita tinggal ganti jadi 3. Nah, terus kita ubah juga namanya. Di sini ada Arham Aulia Nurdin, Aulia sama Nurdin. Nilai Excelnya 80 terus 60 dan juga 78. Setelah kita tulis, kita atur tabelnya. Pertama kita blok dulu, kita kasihkan garis-garis, kita alt border, terus subjudulnya atau subjudul tabelnya itu kita kasihkan ininya, warnanya itu colornya green. Terus nama yang ini kita rata tengah dan juga nilai Excel kita rata tengah. Oke, setelah itu untuk mencari grade-nya kita baca lagi keterangan di tabelnya. Di sini dibilang bahwa dikatakan bahwa jika nilai Excel pada C2 itu lebih besar dengan 90, maka grade kolom D2 itu A. Jadi kalau misalnya nilai Excelnya sini 90, grade-nya A. Terus kalau misalkan 76, grade-nya B, dan 60 lebih besar atau sama dengan 60 itu grade-nya C. Oke, langsung saja kita masuk ke fungsinya. Fungsi if-nya itu adalah sama dengan, kita buka dulu fungsinya dengan if. Karena kita masih pakai fungsi if, jadi fungsi if, jadi kita pakai dulu fungsi if. Terus kita dalam kurung shift 9, terus kita C2 karena nilainya sebagai patokan. Terus karena dia lebih mengatakan bahwa lebih besar atau sama dengan 90, maka A, berarti lebih besar 90 titik koma itu dia A. Ya Allah. Terus titik koma. Kalau misalkan setelah itu kita pasang lagi fungsi if. Fungsi if terus C2 dan juga dia lebih besar sama dengan atau sama dengan 76, maka dia itu B. Shift ini, shift titik, terus B, mana B? Terus ini. Dan yang terakhir kalau misalkan dia if yang terakhir kalau misalkan dia itu lebih besar atau sama dengan 60, maka dia itu C. Maka dia itu grade-nya C atau tidak D. C atau tidak itu D. Enter. Yes. Nah, langsung saja kita tarik ke bawah begini. Nah, di sini tadi dikatakan kalau misalnya nilai C2-nya itu lebih besar dari 90, maka dia A. Karena dia sini lebih kecil dari 90, maka dia B. Karena dia itu masuk di pernyataan kedua. Kalau misalnya dia itu lebih besar atau sama dengan 76, maka dia B. Makanya dia sini B dan seterusnya C dan B. Terus lanjut ke fungsi N. Fungsi N itu apa? Dia itu sama fungsi if, hampir 11-12. Dia itu untuk menghasilkan nilai true pada argumen jikalau dia itu benar, dan menghasilkan nilai false jikalau argumen itu salah. Nah, langsung saja kita langsung tulis saja tabelnya dulu.
Sini ada 4 kolom. 1 2 3 4 kolom. Kolom nilai dibagi 2 kolom dan juga ada 8 baris termasuk judulnya. Jadi kita tulis dulu. Ada NIM, ada nama, ada nilai, teori dan praktik, dan juga keterangan. Oke, jadi kita tulis dulu NIM, caps lock NIM, caps lock NIM. Terus ada nama, ada teori, ada praktik. Nah, di sini tuh kita gabungkan kita gabungkan dua sel di samping ini. Jadi kita pilih merge and center. Nah, ini. Terus kita rata tengah, pencet nilai. Dan di sini adalah kolom keterangan. Nah, ini juga kita merge and center, ini juga, dan ini juga. Oke. NIM-nya kita luas sedikit ya. (2019 001), 2019 001, 2019 002, 2019 003, 2019 004, 2019 005 sampai 006, 2019 006. Ayu, Regina, terus Niswa Rizkia, Susi, sini Feby. Oke, setelah kita menulis tabelnya, kita rapikan dulu tabelnya. Caranya itu kita blok dulu, terus kita pasangkan tabelnya, yaitu kita alt border, dan subtabelnya itu kita gantikan colornya menjadi green. Terus kita rata tengah dan rata atas bawah. Terus juga yang ini bagian dalam tabelnya, NIM-nya itu kita rata kiri, namanya juga kita rata kiri, sama nilainya kita rata tengah. Nah, untuk menjawabnya, untuk mengisi keterangan kolom keterangannya ini, kita gunakan rumus N. Jadi sama dengan dulu, kita buka fungsinya dengan sama dengan if terus kita N karena menggunakan fungsi N, jadi kita N. Habis itu kita pilih kolomnya. Di sini dinyatakan bahwa jika kolom teori ini pada kolom C dan juga kolom praktik itu pada kolom D bernilai lebih besar dari 70, jika pada nilai kedua kolom tersebut bernilai lebih besar dari 70, maka dinyatakan maka dinyatakan itu kompeten. Tapi jika sebaliknya itu tidak kompeten. Jadi kalau misalnya di sini tuh lebih besar dari 70, maka dia kompeten. Sedangkan sebaliknya. Jadi untuk memasukkan rumusnya itu if
sama dengan if terus dalam kurung n dalam kurung lagi C3. Kenapa C3? Karena di kolom ini kita akan kolom dan baris ini kita akan menentukan apakah dia kompeten atau tidak. Jadi C3 shift ini. Terus kalau misalnya tadi ya dibilang tadi lebih besar dari 70, dan di kolom C3 juga C3 D3 juga kalau misalnya dia lebih besar dari 70. Shift ini lebih besar dari 70. Terus kita tutup kurung, titik koma, dan tadi dinyatakan bahwa kompeten atau tidak, maka kita tulis kompeten. Terus tanda petik 2, sini tanda petik 2 harusnya, tanda petik 2, terus kita titik koma, terus lagi kita tanda petik 2 tidak kompeten. Terus tanda petik 2, terus kita balas kurung. Langsung saja kita enter. Nah, di sini itu dia kompeten. Dan kalau misalnya kalian hitung satu-satu itu lama, jadi langsung kalian tarik saja. Nah, di sini di baris ketiga sini Ayo Regina kenapa kompeten? Karena dia di atas 70. Mulai dari nilai teori dan nilai prakteknya itu di atas 70. Nah, kalau sini Niswariskia dia ini kenapa dia tidak kompeten? Karena salah satunya itu ada yang dapat 70, makanya tidak kompeten. Begitu juga dengan Denny Mulyana. Kenapa dia tidak kompeten? Karena sini dia di bawah 70 dan seterusnya. Oke, habis itu langsung saja kita gunakan rumus yang keempat. Karena tadi sudah if, mulai dari single if dan multi if, terus fungsi n, selanjutnya adalah kita menggunakan fungsi or. Oke, cara menggunakan fungsi or. Fungsi or itu apa? Fungsi or ini sebenarnya sama dengan rumus atau fungsi if n yang tadi, cuman agar fungsi if-nya itu dapat di multi atau di apa yang namanya? Di duplikat atau bukan. Di multi atau di intinya di multi kriteria, maka dia akan dikombinasikan dengan fungsi or. Jadi dia sebenarnya sama 11-12 sama fungsi if. Cuman kalau fungsi n dia itu bertugas sebagai single if, cuma lebih kompleksnya. Begitu juga sebaliknya, kalau di multi if dia itu sebenarnya sama dengan rumus or, cuman dia lebih kompleksnya lagi rumus or. Nah, langsung saja kita masukkan sini tabelnya. Kita tulis dulu tabelnya, nomor, terus calon karyawan. Aduh, mana ini kocok? Calon karyawan, karyawan, terus tes potensi wawancara hasil. Ini harusnya kita kasih lebar, cok. Sabar. Tes potensi wawancara sama hasil. Ini udah kenapa nih? Satu, dua, tiga, empat. ASCII, Heri,
dan Ardi. 80 85 88. Nah, setelah kita tulis, kita rapikan dulu. Untuk ininya semua kita rata tengah dan rata atas bawah. Terus kita buat tabelnya dengan all border. Terus subjudulnya kita pilih yang color green. Terus yang ini kita rata tengah, dan juga tes potensinya kita rata tengah. Nah, untuk hasilnya itu kita pencet dulu sama dengan, karena menggunakan rumus OR, jadi kita gunakan rumus OR. If OR nah, kita baca dulu. Pada sel 2 hasilnya itu diterima. Pada nilai tes potensi kurang dari 85, tapi hasil wawancaranya bagus, tapi pada sel E5 hasilnya ditolak sebab nilai tes potensi kurang dari 85, hasil wawancaranya kurang. Oh, jadi kalau misalnya nilai potensinya itu lebih besar dari 85, dia lolos, tapi wawancaranya bagus, itu juga dia lolos. Tapi kalau sebaliknya, wawancaranya kurang dari 85 dan potensinya kurang, itu tidak lolos. Oke, paham. Jadi if sama dengan if dalam kurung OR dalam kurung itu C2. Kenapa C2? Karena patokannya kita. Terus dikatakan kalau misalnya dia lebih besar dari 85, berarti shift titik lebih besar dari 85, sama di D2 nya juga itu sama dengan bagus. Dia tadi bilang bagus ya, tanda petik ya, tanda petik ya, tanda petik bagus, bagus caps lock. Kalau misalnya dia bagus, terus tanda petik lagi, habis itu si kita tutup kurung, habis itu titik koma, maka dia diterima. Anjay, diterima, maka habis itu titik koma. Kalau tidak berarti dia ditolak. Ditolak. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Mana tutup kurung ini? Shift 9, setelah kita enter. Nah, di sini dia itu diterima karena memenuhi 2 kriteria, dan di sini dia itu ditolak karena hasil wawancaranya itu kurang. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah itu kita jawab praktik pertemuan ke-6. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kolom, 9 kolom dan hasil, dan 5 baris dengan subjudul. Jadi kita buat dulu tabelnya, nomor, terus calon karyawan, terus umur, terus lulusan, terus bahasa Inggris, terus IPK, tes potensi, wawancara, sama hasil. Nah, pertama itu kita isi dulu kolom-kolomnya. Nomor mana sih nomor? 1 2 3 4. Anjay, salah nih. 3 4. Terus di kolom B itu ada calon karyawan.
Johannes Rifki Alkausar. Sama Suhertin. Kolom karyawannya ini kita lebarkan sedikit. Terus umur 26, 27, 35, 28. 26, 27, 35, 28. Terus di kolom D lulusan S1, S2, S1. Enter. Terus kolom E itu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya dia tidak bisa-bisa. Berarti caps lock tidak bisa terus bahasa Inggris IPK 4,00 terus 3,05 3,80 sama 80 sama 4,00. Nah, di sini kan tidak muncul nilai desimalnya. Jadi kalian pencet yang ini 2 kali. Ini kalau ini 1 kali, ini 1 kali, sama ini 2 kali. Terus habis IPK tes potensi 80, 85, 88, 80, 85, 88, 80. Wawancara bagus, kurang bagus, kurang. Setelah kalian tulis, rapikan dulu. Yang pertama itu kalian all border, biar kelihatan garis-garis tabelnya. Terus untuk bagian sub tabelnya itu kalian ganti colornya menjadi green. Terus kalian rata tengah. Dan di sini tuh di numbernya kalian rata tengah. Terus dari sini sampai sini, salah nih. Dari sini sampai sini itu kalian juga rata tengah. Nah, untuk menentukan hasilnya kita baca dulu. Nah, jadi di sini tuh ada kolom untuk melamar suatu pekerjaan. Ada beberapa syarat. Nah, ini ada syaratnya untuk isi kolomnya. Jika dia umurnya kurang atau sama dengan 32 dan pendidikannya S1, bisa bahasa Inggris, IPK 4, nilai potensinya 80, kemampuan wawancaranya bagus, maka dia diterima. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka dia tidak diterima. Oke, berarti sama dengan kita gunakan rumus apa? Betul, rumus N. Karena dia yang cocok buat persamaan ini atau fungsi ini. Jadi if, terus kita menggunakan rumus N. Nah, situ langsung saya masukkan di sini C2. Pertama C2 karena pertama yang di kriterianya ini, yang pertama itu adalah umur. Jadi umurnya di sini dikatakan bahwa dia umurnya kurang atau sama dengan 32, berarti tanda kurang sama dengan 32. Terus titik koma, kita pindah di tabel atau kolom baris D2 atau sel D2. Di sel D2 dikatakan bahwa pendidikannya itu harus S1, berarti S2 tidak bisa, berarti dia sama dengan langsung saja tanda petik S1, caps lock S1, terus tanda petik lagi, terus kita titik koma, kita pindah ke sel E2 maksudnya E2, sedangkan S1, terus E2 nya itu sama dengan bisa,
F2 nya itu sama dengan bisa, karena dibilang tadi bahasa Inggrisnya itu harus bisa, berarti bisa. Habis itu titik koma di kolom atau sel F2 itu kita lagi sama dengan, karena dia bilang itu IPK nya harus 4,00, jadi kita pencet 4,00, terus kita titik koma, terus di sel G2 kita pencet lagi sama dengan G ini nilai potensinya minimal 80. Kalau ada kata minimal berarti sama dengan 80 ke atas, berarti kita lebih besar atau sama dengan 80 karena ada kata minimalnya. Terus kita titik koma di kolom H2 nya ini sama dengan dikatakan harus bagus, berarti tanda petik itu bagus, terus tanda petik lagi, terus kita balas kurung, terus kita tanda titik koma, terus ini petik. Kalau misalnya itu dia diterima, kalau misalnya tidak diterima, oke. Diterima, tanda petik lagi, terus titik koma, terus terus tanda titik koma, tidak diterima, terus tanda petik lagi, terus kita shift, terus kayaknya sini satu kita ganti deh. Terus kita enter. Nah, dia di sini tidak diterima. Pokoknya semuanya tidak diterima. Kenapa? Karena semuanya itu ada salah satu kriteria yang tidak sesuai. Misalnya di sini Johannes. Ini kan Johannes. Umurnya sudah bagus, 26. Karena di sini diminta umurnya itu sama dengan atau maksimalnya 32. Jadi 26 masih bagus. Lulusan S1 oke. Tidak bisa bahasa Inggris. Jadi Johannes tidak bisa bahasa Inggris. Jadi dinyatakan tidak lulus. Kalau Rifki dia ini umurnya bagus, 27, S1 juga, bisa bahasa Inggris, mantap, cuman IPK-nya tidak sampai 4. Kalau Kausar umurnya dari umur juga tidak lulus. Terus Suhertin umurnya bagus, S1 bisa. Terus bahasa Inggrisnya tidak bisa, berarti dia lulus. Jadi sini semua ada yang lulus. Oke, kita lanjut di terkait dengan lookup. Lookup itu ada lookup dan lookup. Dan juga kita akan mengaitkannya atau penggabungannya dengan string mulai dari string mid, string left, dan string right. Oke, langsung saja kita lookup dulu. Oh, ini kita save dulu yang tadi ya. Apa kita save ini? Ini ya, kita save ya di file, save as, terus di space, terus dokumen. Namanya itu karena tidak dikasih tahu ya namanya apa, jadi apa ya, latihan Excel 3 ya, latihan Excel 3 ya. Nih latihan Excel ini kan 2, jadi kita 3. Oke. Astaga. Oh, belum. Astaga. Belum guys. Astaga, lupa. Lookup digabungkan guys, sorry. Lookup digabungkan tadi sama yang ini. Astaga, baru ingat. Oke, langsung saja menggunakan rumus lookup. Oke, jadi lookup itu apa? Sebenarnya lookup itu kata dasarnya lookup. Cuman kenapa ditambahkan F-nya di depan, ABCDEF? Bukan, kenapa ditambahkan V-nya itu di depan jadi lookup? Karena dia itu mengambil data secara vertikal di suatu tabel reference. Jadi langsung saja deh masuk dulu, sebentar saya akan jelaskan untuk cara mengambil data secara vertikal. Langsung masuk. Oke, rumus lookup dia itu adalah sama dengan selalu itu sama dengan untuk membuka suatu fungsi apa tadi? Fungsi ya, intinya fungsi Microsoft Excel sama dengan terus lookup dalam kurung X itu apa? X itu merupakan sel kunci, jadi sel yang kita kunci sebentar. Terus titik koma, blok table reference,
Seperti biasa kita blok suatu tabel, terus titik koma lagi C. Apa itu C? C itu nomor kolom pada tabel reference. Jadi nomor kolomnya sebentar dan titik koma 0. Habis itu dalam kurung. Oke, langsung saja kita langsung masuk di contohnya saja untuk mempersingkat waktu. Sini ada 1 2 3 4 5 kolom dan 4 baris. Kita buat dulu tabelnya 5 kolom 4 baris. Itu ada kode pegawai, golongan, nama, jabatan, sama gapok. Oke, gapok ini ada sebentar tabel referensi yang lain. Oke, kita isi dulu kode pegawai 2013 AMD 001 2013 caps lock AMD 001 enter. Terus 2013 TPD 002 2013 TPD 002 ya nggak cocok nggak AMD sama TPD. Oke, jadi sini langsung saja kita salin. Sini kita salin Ctrl C, terus kita paste-nya di sini karena dia minta 2014, cuman yang diganti jadi 2014 dan 003. 2014 sama 003, terus kita enter 003 dan 2013 001 kita copy juga, terus kita paste-nya itu di sini. Nah, ini tinggal diganti jadi 4 dan 2013 nya ganti jadi 2015. Nah, seperti ini. Aduh, salah ganti 2015. Jadi 2015 AMD 004. Nah, di kolom ini tuh adalah golongan. Caps lock-nya kasih hilang dulu. Golongan 3A, 3B, 3B, 3C. Berarti caps lock 3A. Kenapa 2A? 3A, 3B, 3B, 3C. Oke, terus nama Nia Dewi. Ini Dewi, Helmi, sama Sirena. Cinta namanya adalah Nia. Nah, terus di kolom keempat itu ada jabatan staf administrasi, terus tenaga pendidik, terus lagi tenaga pendidik, enter, terus staf administrasi. Oke, sini kolom gapok. Untuk tabel gajinya juga kita akan buat di baris ke-7. Sini diminta tabel gaji, jadi sini dulu pertama kita margin center, tapi kita tidak rata tengah. Nggak bisa ya margin center ya. Kita kembali dulu deh. Hapus. Apa tadi? Tabel gaji, caps lock, tabel gaji. Oke, tabel gajinya ini kita blok, terus kita kasihkan bold. Terus ada golongan, terus habis golongan ada gapok dan tunjangan. Tunjangan. Terus golongannya sini ada 3A, 1 2 3A, terus ada 3B sama 3C. Terus enter,
gapoknya itu ada 3.700.123, terus enter. 2.250.000. Hah? Oh sini 4.100.123, 5.500.123, 1.500.123, 2.250.123, 3.123. Nah setelah itu kita all border, yang juga kita all border di kode pegawainya ini, dan gapoknya kita rata tengah dan colornya terokan green sih, rata tengah kan. Dan di tabel ini kita rata tengah, terus juga di ini tuh kita taruhkan green. Setelah itu kita rata tengah dan ulangannya ini rata tengah. Nah ini kan masih dalam bentuk kita ubah general ke currency. Nah terus untuk cara menggunakan ininya, flow cooknya itu bagaimana? Buka fungsi sama dengan flow cook. Ini dia flow cook, terus B2 titik koma, terus kita blok dari tabel B8 sampai D11. Setelah itu kita Fn F4, kita kunci, nah kayak begini. Setelah itu kita titik koma guys ya. Habis itu 2. Kenapa 2? Karena nomor kolom pada tabel versi itu 2. Nomor kolom ini yang kita kunci tadi selnya 2. Jadi 2 titik koma sama dengan 0, terus shift 9 enter. Nah di sini dia 3.700.000. Kalau kita hitung satu-satu itu lama, jadi langsung kita tarik saja begini saat. Nah ini langsung muncul hasilnya. Tapi dalam bentuk angka, dalam bentuk general kita ubah ke currency. Nah ini sudah dalam bentuk currency. Setelah itu langsung saja lagi shift 7 maksudku. Cara menggunakan rumus lookup. Kalau lookup dia itu sama dengan dia itu sama dengan lookup. Dia itu merupakan fungsi lookup, cuman bedanya kalau lookup dia itu secara vertikal, sedangkan lookup dia itu secara horizontal. Karena tadi dia itu kita ambil data tabel reference-nya itu secara vertikal atau dari atas ke bawah. Sedangkan sebentar rumus lookup dia itu cuman dari kiri ke kanan. Jadi dia cuman samping kiri dan juga samping kanan. Oke, langsung saja guys. Kita tulis dulu rumusnya. Apa namanya? Bukan rumus. Ininya. Tabelnya maksudnya. Kita langsung saya Ctrl C seperti lama. Terus kita Ctrl V di sini. Sabar. Ctrl V itu di sini. Sabar. Iya. Kode pegawai, golongan, nama, jabatan, dan gapok. Sabar. Pastenya itu kita pilih, kan bisa dipilih. Ini kah? Inilah. Ya kan? Cecam. Nah, setelah itu ini kan sudah sama 2013 AMD 001, 2013 002, TPD itu TPD 003, 2015 3A, 3B, 3B, 3C, Nia Dewi, Helmi Siren, staf administrasi tenaga administrasi. Cuman di sininya itu kita kita enter. Apa namanya? Maksudnya kita backspace. Oke, setelah itu ini kan sudah kosong. Kita buat dulu tabel potongannya. Caps lock tabel potongan. Terus habis itu ya
sabar, kita gabungkan dulu selnya jadi 2, merge and center. Terus ini kita tulis tabel caps lock tabel apa tadi, potongan. Langsung saja di sini kita bold, ini bold. Setelah itu kita 3A, di sini adalah 123A. Terus di sini 123B. Terus di sini 123C. Setelah itu kita al border guys, al border. Terus di sini itu 2%. Aduh, sakit perutku. 2% shift ini, terus 3% shift ini, sama 4%, 5%. 5%. Mana nih persenku ini? Nah, setelah itu ininya kita ubah colornya menjadi green dan kita rata tengah bagian ininya. Aduh, sakit perutku coy. Nah, untuk cara menggunakan rumus lookup-nya itu sama dengan, karena kita menggunakan rumus lookup, jadi lookup, masukkan lookup. Nah, terus kita pilih dalam kurung dulu untuk memasukkan angkanya. Sudah kan? Terus B2. Kenapa kita pilih B2? Karena ini golongannya, kita mau samakan golongannya. Gapoknya itu berapa? 2% kah 3%? Karena sini sama kan golongannya, kita kasih masuk B2 karena di sel B2 itu terdapat golongannya dan juga nama ini kode pegawainya. Terus B2 titik koma, terus kita blok dari tabel B8 sampai D9. Ini B8 sampai D9. Nah, setelah itu kita kunci Fn F4. Kita kunci selnya Fn4, terus titik koma 2. Kenapa 2? Karena di yang kita blok tadi tuh, sel yang kita blok itu ada di kolom 2. 2 titik koma terus 0, terus shift 9 terus enter. Nah ini dia langsung kelihatan. Oh my god, ini dalam bentuk currency ya guys. Ini bisa kita ubah. Apa namanya? Ini bisa kita ubah. Langsung saya kita blok. Sorry, ini dalam bentuk currency ya. Langsung kita ke general. Atau tidak bisa juga ke persen. Nih, bisa kan diubah ke persen. Jadi pada intinya ini persennya akan pindah di sini. Untuk memindahkannya ini, kalau misalnya kita mau ubah ke general atau juga bisa, general jadi 0,02 karena 2% itu 2/100 jadi 0,02, dengan kurensinya juga jadi bisa, jadi ada rupiahnya seperti itu. Oke, lanjut. Aduh.